Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Wah, udah lama banget ya kita nggak jumpa kayak gini nih. Apa kabar kalian semua nih? Semoga aja kalian selalu sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun, dan dilimpahkan selalu rezekinya, dan juga selalu disejahterakan dan juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan berlabuh lagi. Kita beralih ke membahas sebuah pertandingan timnas Indonesia. Kita masuk ke FIFA Matchday alias kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ya, antara Indonesia melawan Cina. Cina negara yang entahlah. Nah, kita di sini sama-sama akan coba meneliti, mencari tahu dan juga mengulik-kulik apa sih yang terjadi di laga kali ini dan ada kontroversi apa. Tapi disclaimer dulu ya, ini tuh semua yang kami bahas di sini cuma berdasarkan analisa kami, pengamatan kami. Kalau ada yang salah atau kurang tepat dari pembahasan kami, tolong dikoreksi dan juga silakan tambahin aja di kolom komentar. Oke, jadi ini berdasarkan apa yang kami lihat dan juga asumsi kami semata. Tapi seperti biasa, sebelum kita coba tadi tahu apa yang terjadi di laga Indonesia lawan Cina di round 3, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami teliti, kami amati, kami analisa di laga antara Indonesia lawan Cina di round 3. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga Indonesia lawan Cina di round 3. Belum main tapi udah gagal. Ya, Indonesia dipastikan gagal lolos di round 3. Hal ini terjadi usai di laga lain Australia menang tipis 1-0 dari Jepang. Ini mengejutkan sih, sebab Jepang yang sebelumnya bilang akan membantu Indonesia untuk ke Piala Dunia justru bikin Indonesia tersingkir lebih dulu. Inilah yang sering kami bilang, jangan pernah berharap pada orang lain, apalagi sebuah negara yang pernah menjajah Indonesia dan dikalahkan pula oleh Indonesia dalam perang penjajahan. Indonesia kini harus berjuang sendiri di posisi atau berjuang untuk mencapai posisi 3 atau 4 untuk tetap bisa tampil di round 4. Wasit Rustam Lutfulim asal Uzbekistan. Ini keempat kalinya ya wasit asal Uzbekistan ini memimpin laga Indonesia. Dari 3 laga sebelumnya Indonesia itu selalu menang loh kalau dipimpin oleh wasit ini. Yakni saat lawan Filipina di round 2, 2-0 ya. Saat lawan Bahrain kemarin menang 2-0 juga. Lalu satu laga lagi yakni saat timnas U20 menang 5-1 dari Hong Kong di kualifikasi Piala Asia 2022. Dan kali ini pun dia persembahkan kemenangan lagi untuk Indonesia. Fix ini mah wasit favorit timnas nih. Emil Audero. Ini adalah debut Emil Audero di timnas Indonesia sejak dinaturalisasi 2 bulan lalu ya. Di menit ke-24 terjadi pelanggaran pada Ricky Kambuaya di kotak penalti. Dalam tayangan ulang ini harusnya penalti loh ya. Tapi kenapa wasit yang ada di ruangan VAR nggak memanggil wasit utama? Ini bisa diperdebatkan, ini dipertanyakan. Itu kan padahal ada VAR. Kenapa seolah-olah nggak berfungsi di menit 24 ini? Checking possible penalti di menit ke-41. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kami pribadi ini murni 100% pelanggaran. Sebab udah jelas ya, kaki pemain Cina nyangkut atau menyangkutkan pada kaki Ricky Kambuaya. Dan gol ini, gol oleh Romeni ya, di menit ke-44 ini adalah gol ketiga oleh Romeni di timnas Indonesia. Dan Ole jadi pemain pertama ya, pemain Indonesia pertama sebanyak sejarah ya, yang mampu cetak 3 gol berturut-turut di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tapi di sini justru yang menyita perhatian kami adalah Jai Ijes. Di sini Jai Ijes itu sangat cerdik loh ya. Sebelum penalti itu, Jai ini seolah-olah dia yang mau ngambil tendangan penalti. Dia tahu pemain Cina ini licik, pasti akan mengintimidasi si penendang ya, atau melakukan sayur ya. Tapi ternyata Jai justru memberikan bola itu kepada Ole Romeni. Pinter banget nih kapten kita nih.
Kita masuk ke babak kedua. Ini di menit ke berapa nih? 70 ya. Itu ada sebuah insiden, yakni pelemparan benda ke lapangan seperti botol ya, botol minuman ke lapangan. Ini kok apa ya? Kebiasaan udik masih dibawa aja ke timnas lo ya. Ini siapa sih si goblok yang satu ini nih? Kok dia sampai masuk ke GBK gitu loh. Ini kalau dilaporin oleh pihak Cina atau pihak wasit ya, ini bisa kena sanksi nih Indonesia. Ini kan gobloknya minta ampun ini. Di kebiasaan di Konoha, di kebiasaan di udik dibawa ke timnas. Beckham Putra akhirnya jalani debut lagi. Sebutnya debut lagi ya, kan udah lama banget Beckham ini nggak masuk ke timnas senior nih ya. Dan ini dia masuk di babak kedua di menit ke 73. Agak lucu juga sih kalau kita biasa ngeliat Beckham pakai nomor 7 dan kali ini pakai nomor 6 di timnas. Tapi lumayan lah, tampilnya lumayan apik walaupun masuk dari babak kedua di menit ke 73 ya. Lalu Stefano Lillipali pun akhirnya dimainkan di menit ke-82 dan ini bisa dibilang comeback kembali Lillipali ke timnas dan ini debut pertama Lillipali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan keempat, ya dari 19 kali Indonesia jumpa Cina, ini adalah kemenangan keempat. Tapi memang Cina masih unggul jauh, 12 kali menang atas Indonesia. Dan ini kemenangan ketiga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan lebih membanggakan lagi, kemenangan ini meskipun tipis 1-0 ya. Ini kalau zamannya STY ini aduh udah pasti ada yang ribut nih. Toel pasti ada ribut nih. Menangnya juga cuma lewat penalti, bener dong. Tapi kalau ya Kluivert yang mimpin timnas ya dia mah adem-adem aja. Tapi memang sih buat kami agak membanggakan juga. Kenapa? Karena terakhir kali Indonesia menang lawan Cina itu di tahun 1987. Hampir berapa puluh tahun ya? Hampir 40 tahunan kali ya. Sementara bagi Cina, ini kekalahan ke-7 Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3 sekaligus mengubur mimpi mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Dan dengan kekalahan ini, Cina dipastikan tersingkir di round 3 dan gak masuk ke round 4 ya. Branko Ivankovic. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya. Bahkan berkali-kali kami katakan, jika yang namanya Tuhan itu sangat membenci dengan kesombongan. Ivankovic sebelum laga ini sesumbar akan menang dengan mudah 3-0 di kandang Indonesia dan meremehkan para pemain Indonesia, khususnya para pemain diaspora Indonesia. Tapi apa balasan Tuhan? Selain timnas Cina gagal lolos ke Piala Dunia dan Ivankovic pun terancam dipecat. Bahkan mungkin ya saat berita ini diturunkan udah dipecat kali ya. Jadi ingat ya buat kita semua ya yang nonton video ini, jangan pernah merasa sombong dalam hidup kalian. Sebab sedikit saja ada rasa kesombongan dalam diri kalian, Tuhan pasti segera membalasnya. Man of the match tentu saja adalah Ole Romeni. Oke, kita bahas sedikit ya. Sebenarnya seluruh para pemain timnas di laga ini tampil luar biasa. Meskipun ada beberapa pemain yang mungkin di awal pertandingan ini tuh agak demam panggung atau grogi ya. Seperti Emil Audero yang mungkin bisa dibilang ini baru debutnya di timnas dan agak kaget juga ngelihat penonton yang begitu banyak, 85.000 penonton, mungkin agak grogi ya. Tapi di babak kedua, Emil udah bisa menguasai keadaan dan tampil luar biasa. Begitu juga dengan Calvin Verdong di babak pertama seolah grogi banget nih. Tapi di babak kedua, nah ini tampil lagi seperti Verdong yang kita kenal. Yang menyita perhatian kami adalah duet Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni. Ini sangat luar biasa sih buat kami. Dua orang ini seolah-olah apa ya, satu klub loh ya. Ini seolah-olah mereka ini udah lama banget bermain loh ya. Meskipun ya kalau bisa dibilang timpang ya timpang. Serangan itu lebih banyak ke sektor Egy dan Ole di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri ya kita nggak punya winger. Ricky Kambuaya ya bagus ditampil laga ini. Cuman untuk jadi seorang winger yang menusuk mungkin agak kurang. Tapi Ricky Kambuaya adalah tampil sangat luar biasa di laga ini.
Lalu kami pun akan menyoroti keputusan Patrick Kluivert. Ini kami pikir agak telat deh ganti pemain, lantaran lihat di menit ke-70 ke atas tuh udah banyak pemain Indonesia yang mulai kram. Contohnya Ricky Kambuaya tuh udah kecapean banget loh ya di menit 77. Dan di laga ini kalau kita lihat minusnya, ini menurut kami pribadi loh ya, minusnya timnas Indonesia di laga ini tentu saja kelihatan banget ada di lini depan. Ketika Ole Romeni ditarik atau hilang, lini depan timnas kembali tumpul loh ya. Nggak ada sama sekali. Ya mungkin bisa dibilang serangan lebih banyak di babak pertama atau mungkin saat Ole Romeni masih ada di lapangan. Nah di sini Ole ini tuh butuh seorang tandem striker yang jangkung. Kita lihat di laga ini Ole ini tuh pergerakannya liar ya. Kalau Ole ini melebar ke sayap, lah terus siapa yang mau ada di kotak penalti? Maka kesimpulannya kalau buat kami di lini serang timnas harus bisa mencari striker yang tinggi menjulang. Mungkin seperti Sidney Van Hooijdonk yang tingginya 197 tuh. Nah, yang anti klimak di laga ini apa? Kami sering bilang banget ya pada para penonton atau mungkin yang nonton channel ini, kita itu jangan pernah sekalipun menghina orang lain atau ngejelekin orang lain, karena bisa jadi ya orang yang kita hina, orang yang kita jelekin justru derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang menghina. Contoh di laga ini, Beckham Putra yang selalu dihina ketika masuk ke timnas itu tampil luar biasa loh meskipun sebagai pemain pengganti. Sementara Lily Pali yang selalu dipuja-puja di timnas, apalagi usai Lily Pali cetak hat-trick di laga game internal, tapi lihat di pertandingan ini seolah-olah Lily Pali itu hilang, nggak kelihatan. Makanya ini pelajaran buat kita, jangan pernah menghina orang lain, karena orang semakin dihina itu semakin tinggi derajatnya, dan itu sebuah fakta. Kesimpulannya adalah Indonesia harus mencari lagi striker yang lebih banyak untuk mengarungi round 4. Karena di round 4 itu Indonesia akan bertemu tim-tim rakus, tim-tim tifu-tifu, tim-tim fulus, tim-tim negara onta yang penuh kecurangan dan kelicikan.